adanya kalau menurut saya kurang ya. Kayak misalnya peralatan itu datangnya tuh udah terlambat sekali. Persiapannya kurang lama untuk seperti ski air aja kita cuma 2 bulan sebelum SEA Games baru kita terpadu. Prestasi olahraga Indonesia yang kian meredup usai menuai hasil buruk di ajang SEA Games 2015 menyisakan berbagai pekerjaan rumah bagi pemerintah, seperti yang dikeluhkan para atlet. Ini juga menjadi hambatan prestasi karena selama ini kita tahu banyak sekali pengurus olahraga daripada atlet atau tumpang tindih KONI pusat dengan Menpora harus diakhiri karena ini terlalu banyak orang yang digaji. Banyaknya bahan evaluasi usai pagelaran SEA Games Singapura menjadi potret ketidakseriusan pemerintah menangani olahraga di Indonesia. Tuntutan mundur pun langsung dilontarkan berbagai kalangan. Kalau saya jadi Menpora, saya mundur. Saya kira sebagai orang yang berjiwa besar, mengaculah kepada yang benar. Yang penting kita bekerja. Dan saya lihat performan kabinet dari PKB sudah firm semua. Memang di Republik ini tradisi mundur dari jabatan tidak begitu diminati. Tetapi kalau mau berkaca bisa melihat ke luar negeri. Menteri Olahraga Polandia misalnya yang terpaksa mundur dari jabatannya hanya karena Stadion Nasional di Warsawa kebanjiran. Logikanya warga Polandia merasa kalau menjaga satu stadion saja sang menteri tidak mampu, bagaimana menjaga dunia olahraga Polandia yang lebih besar? Jadi akankah Pak Menteri mau mundur atau memang harus dimundurkan? Tim Liputan MNC Media melaporkan. Jadi Menpora tuh bener-bener kursi panas ternyata. Ya nggak Mas? Staf ahli olahraga, staf khusus Menpora dan Bang Jeffrey Komisi 10. Ini belum selesai rame-rame sepak bola, dilanjut SEA Games, orang nggak puas ngelihat peringkat juga kalau boleh nih lihat di koran misalnya, aduh tutup mata deh, malu saking nggak tega gitu ngeliat hasilnya. Dan akhirnya semakin kuat semangat orang yang ingin Menpora mundur, meskipun Menpora bilang kerja. Komentar Anda? Ya, kami sebagai bagian dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tentu saja terbuka terhadap segala masukan, kritik, segala macam, termasuk kritik yang paling keras sekalipun kami terbuka untuk itu. Karena kami di sini ditunjuk oleh Presiden untuk mengelola olahraga kita. Jadi tidak ada masalah kalau kemudian ada berbagai evaluasi dari sejumlah kalangan terkait dengan kinerja kami. Dan tentu saja kami berharap masukan-masukan itu sifatnya konstruktif. Tidak hanya kemudian mengedepankan kritik yang sporadis tapi tidak menyelesaikan masalah. Tapi gitu begini, ya. kalau soal data kuantitatif itu kan nggak pakai fitnah ya, tapi kita melihatnya apple to apple gitu, bandingkan dari SEA Games ke SEA Games, untuk SEA Games lah katakanlah. Jadi pada saat membandingkan, kalau orang kemudian melihat penurunan, sama kayak ngelihat pertumbuhan ekonomi lah, naik turun kelihatan angkanya, ini pun ada angkanya, jadi bukan kritik-kritik yang sporadis nggak ada dasarnya. Soal SEA Games itu menurut saya sih dasarnya jelas banget gitu, kalau orang melihat bahwa prestasinya nggak ada, bikin malu Indonesia tuh. Ya, soal SEA Games sebenarnya ini adalah salah satu ajang olahraga multi event yang menjadi salah satu cara kita untuk memperlihatkan prestasi kepada pihak luar ya. Tapi sebenarnya kita dalam membenahi olahraga kita tidak ujuk-ujuk kemudian dalam 1 bulan, setengah tahun kemudian akan menyelesaikan semua masalah. Sejak awal ketika Menpora ditunjuk sebagai menteri oleh Presiden, kita sadar bahwa ada banyak masalah dalam dunia sepak bola olahraga kita. Ini saking seringnya ditanya soal sepak bola, saking seringnya udah kesel ya 2 kali ngomong sepak bola. Menpora urusannya bukan cuma PSSI loh Mas. Memang benar, Menpora urusannya tapi bukan energinya cuma habis buat PSSI. Ada upaya serius dari kami untuk membenahi semua permasalahan di olahraga kita. Kita sadar bahwa
banyak problem, mulai dari dualisme, ego sektoral antar berbagai institusi yang mengelola olahraga kita. Satu contoh misalkan antara KONI dengan KOI, sejak awal 1 bulan setelah ditunjuk kita coba mempertemukan antara dua institusi itu, dan dalam pertemuan itu sepertinya ada titik temu, tapi kemudian ego sektoral itu kemudian muncul lagi. Baik. Tapi begini Mbak, semua masukan dari masyarakat, semua evaluasi dari masyarakat kami terima dengan lapang dada. Dan evaluasi itu akan kami jadikan sebagai bahan untuk memperbaiki diri, saya kira itu. Jadi kami tidak ingin menyalahkan semua pihak yang lain. Biarlah kami kemudian melakukan evaluasi internal dan bagaimana kami akan memperbaiki ke depan. Karena setelah ini tentu saja ada event yang sangat luar biasa besar. 2018 kita menghadapi Asian Games, dan itu yang harus kita titik tekankan sesungguhnya. Bang Jeffrey, betul bahwa olahraga itu urusannya kompleks gitu ya, apalagi di Indonesia. Nah kalau soal persiapan SEA Games, kan nggak sampai setahun jabat, udah harus ikutan SEA Games gitu kan, untuk Menpora yang baru. Kalau boleh misalnya melihat ke belakang, jangan-jangan merosotnya prestasi ini karena Menpora yang sebelumnya yang nggak nyiapin dengan baik, jadinya menteri yang baru ketiban pulung jeleknya. Ya, kalau kita lihat prestasi apple to apple, betul ya. Tapi kita juga harus memaknai bahwa masyarakat ini kan ingin prestasi, dia nggak mau tahu entah siapapun yang sebelumnya, siapapun itu kan nggak mau tahu, yang penting prestasi harus ada. Kebanggaan masyarakat ini adalah prestasi. Tapi yang saya mau katakan begini, bahwa orang atau yang tadi dikatakan Pak Menteri harusnya juga fokus untuk menyelesaikan apa yang menjadi target beliau. Beliau memberikan target kepada kami nomor 2, SEA Games. Dan kalau nggak salah Asian Games nomor 8 atau 10, apa 5 kalau nggak salah. Nah, saya pikir begini, kalau Pak Menteri sudah berani mentargetkan urut 2, artinya Pak Menteri tidak ujuk-ujuk memberikan target nomor 2, berarti dia sudah melihat satu potensi yang ada di cabur-cabur yang ada ini. Maksudnya sehingga sudah pakai analisis dulu gitu ya? Iya, nggak mungkin ujuk-ujuk langsung bilang, oh nomor 2, dasar apa? Enggak. Tapi kami beliau melihat bahwa ada prestasi, ada cabur-cabur yang punya prestasi, yang punya harapan untuk mendulang emas, sehingga dengan gagah Pak Menteri katakan kepada kita target nomor 2, mudah-mudahan dapat nomor 1. Itu kami bangga, ya dalam tanda petik. Kami oleh karena itu kami juga untuk mendukung Pak Menteri ini, pengalaman kami yang dulu, khusus Komisi 10, kita tidak ulang lagi. Pengalaman apa? Kami biasanya terlambat dalam alokasi anggaran kepada mereka. Sehingga pada Pak Menteri Pak Roy dulu, banyak beberapa cabang yang dananya dari DPR muncul sudah last minute. Sekarang enggak. Sekarang tidak. Tetapi sekarang bedanya apa? Anggaran itu disetujui jauh hari sebelumnya, namun di lapangan pembelian alatnya last minute. Saya dengar begitu, malah kadang-kadang terlambat gitu. Sehingga orang mau berprestasi, orang mau persiapan, kan nggak maksimal. Karena nggak maksimal ini, jadi saya pikir harus fokus untuk itu. Karena meleset dari target, Anda termasuk yang punya semangat ingin Menpora mundur nggak Bang Jeffrey? Oh tidak, kita itu hak Pak Presiden. Tapi kami mengevaluasi sungguh-sungguh kinerja dari Pak Menteri ini dengan memberikan dalam tanda petik tekanan-tekanan supaya tetap beliau itu kalau memang masih dibutuhkan oleh Pak Jokowi, kita memberikan tekanan-tekanan pada Pak Menteri untuk benar-benar bekerja sungguh-sungguh, termasuk tidak boleh dalam tanda petik aneh-aneh. Kenapa saya bilang aneh-aneh? Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu apa klasifikasi definisi aneh menurut Bang Jeffrey soal Menpora sesaat lagi.